Oh
صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين محمد رضي الله تعالى عنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وقراته في الدين والدنيا والآخرة وقال رضي الله عنه ورحمه الله أيها الولد لا تكن من الأعمال مخلصا ولا من الأحوال خاليا. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada murid beliau. Wahai anak, janganlah engkau itu menjadi orang yang bangkrut di dalam segala amal ibadah yang kau perbuat. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kosong daripada memiliki akhlak yang mulia. Artinya apa menjadi Ghazali? Hendaklah ikam hidup menjadi orang tanpa amal beribadah kepada Allah, kemudian amal ibadah ikam itu diterima Allah. Mudah amal ibadahnya, jaga amal ibadah dunia. Tapi menjaga nilai amal ibadahnya ini maka Rasul pernah bersabda, "Atadruna man mukhlisun min ummati?" Hai sahabat-sahabat Bunda berkata, nyawa tahulah lawan orang yang bangkrut daripada orang umat Bunda. Lalu artinya sahabat menjawab, al-mukhlisu zina man la dinara wala dirhama wala mata'. Dengar orang bangkrut itu hai Rasul, orang yang sudah artinya habis hartanya, jangan berusaha. Sudah artinya gulung kelambu. Mentikar dijualnya gulung tikar, kelambu dijualnya gulung kelambu. Artinya habis sudah hartanya, tak ada bisi apa lagi. Itu orang yang bangkrut, ujar sahabat. Lalu Nabi menerangkan, al-mukhlisu min ummati man jaa yaumal qiyamati bi hasanat. Orang yang bangkrut daripada umat Bunda yaitu ialah orang yang kena di akhirat banyak membawa kebaikan, tetapi ini walakin qad syatama hadza wa qadaba hadza wa akala mala hadza wa safaqata hadza wa daraba hadza atau qala Rasul. Tapi ini itu memang amal ibadahnya banyak di dunia. Sembahyangnya jangan nang fardu nang sunat. Jangan puasa nang wajib nang sunat digawe. Banyak orang ini siapa ibadah, tapi ingat banyak juga berbuat zalim dengan orang lain. Pernah inya menyambati orang, maka kita tidak seperti untuk menyambati orang, menggalari orang. Melihat orang kepala tina lonjong, buntal sini buntal aja. Melihat orang pindah hilang, takut sini tatung. Maka ini bila menggalari orang ringnya. Nang digalari ini dua kehakunan dua. Di tiap orang mau tadong, kenapa? Karena jadi sekampungan itu tahu marah Muhammad, malah di sini marah Muhammad takut. Amun kita kene juga lah, ya kan? Nang terjauh karena pulang marah Muhammad takut juga. Sekarang itu tak marah Muhammad, anak untuk padang apa kurang ya. Jadi itu jangan menggagalari orang, menyambati orang. Maaf orang jangan. Ini biasa awak orang yang siapa mengambil lagi. Nah jangan begini aja ikan. Kalau pindah ikan kakulahan. Oh, bisa ulang lah. Maha hamba Allah, maha umat Rasulullah. Ada bebinian ini kisah kajaban lah. Artinya ada kebenarannya, berarti dibiarkan.
Bebinian itu artinya bakesah, pernah pulang kemana-mana, pernah pulang ke Amerika, pernah pulang ke Belanda, pernah pulang ke Jepang, ke Malaysia, Singapura, Brunei, pokoknya keliling dunia, kamu sudah pernah. Lalu di tahun yang kawan, nyawa pernahlah tambah, bahkan ampun sebut ya. Bahkan jalan tambah sebut ya. Sekalinya kita lagi ulang tambah, atulah kan lawan tambah. Tapi jadi jangan pernah apa orang binanya itu kalau kita karena apa orang awalnya orang udah berubahnya ini dan dasar keturunan ya datang terandang mampat sedikit itu ya apa orang siapa orang ya kadada di dunia ini orang hidup hendak sakit, kadada di dunia ini orang hidup hendak kada baik, kada bagus. Nah di sini ada hidup hendak ada duit kata ada kan hidup hendak susah, ada kan? Ada. Beginian, adakah nak hendak rupa ada baik? Adakah nak hendak diisi rupa ada puas? Ayo ada. Ada tidak Allah? Artinya kita ke dunia ini menjadi Allah menjadikan kita. Ada yang baik, ada yang kata, ada yang artinya berarti kata. Nah itu berarti Allah mengagung kalian. Maka bagi orang yang diberi Tuhan kelebihan jangan mengapa kalau orang ada di dirinya kekurangan. Nah itu adab kita kepada Allah. Disuruh ngibini jangan disuruh ngibini. Jadi kan sampai jangan ini, bah ini jangan dia encer banget. Makanya pada kami dihapa. Kira-kira nama rambut siapa? Ini kalau padahal ikan papaku gaman, ikan papaku adanya mantuk masakan, tapi nama ulah mantas itu, tuh ikan menyambati orang lutong ikan, ikan sambati orang bah nenek dari apa? Muka kayak can, bayi orang mau kayak can kesiannya. Jadi ada pada dululah, kawan terus Allah. Hingga apabila apa orang membaca orang itu di bandar ngomongnya itu ditakut kawan masih itu wal bingat dia lawan menjadikannya takutnya karena ada lewat kebinian ya, ada namanya ada baik juga kebinian itu misalnya tujuh orang duitnya karena benar tahin itu enggak itu menambah kekurangan itu akhirnya kesian ya bisi gini ya kan sadang barangnya karena sadang itu sakit dipandang belum apa kurang ya kan jadi kada mustahil jadi jangan apa kurang jadi orang ini banyak tuh bisa kebaikan tapi menambah orang waktu hidup harus dibangun kemudian pulang waktu kata memfitnah orang kepada menggawi mereka pada menggawi memfitnah ada ikan itu amun bujur juga kalau di diri orang pun ada baik ada bagus ikan sambat kibat orangnya zikraka akhaka bima yakrahuhu lau sami'ahu ikan menyambat nang ada bagus di diri orang yang mendengarnya ada ketujuh baik nanti sambat dirinya pakaiannya rumahnya, kendaraannya ikan sambat ini ya kendaraannya sebagus selalunya kendaraan kan apa itu masuk gibah sudah jadi ujar artinya Aisyah binti Rasulullah anu bujur juga orang itu nyata orang belang ke rumah Rasulullah lalu ujar si Aisyah inna hadhi la tawila fiddal ini beginiannya oleh Rasulullah artinya pengaruhnya panjang banget artinya bajunya maksudnya mengatakan kata bagus baju orang muda lalu dia Rasulullah asbuki
Ya Aisyah, jangan jika menyembah orang itu. Dasar bujur dua, ujar dasar bujur dua itu. Ujar Rasulullah kata beliau, mon bujur itu gibah, mon kata bujur itu fitnah. Jadi apa yang dia cukup dikasih lihat, apa yang tidak cukup dikasih lihat. Jangan lagi untuk menyambungi. Nah, jadi ketujuh memfitnah orang, memfitnah ini wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Mungkin lebih membunuh itu sudah biasa. Jadi jangan memfitnah orang. Sama dah orang itu macam-macam. Itu pada gosipnya berkembang di masyarakat ini. Nah, waqala wasapa kata ada artinya juga pulang artinya apa? Membunuh orang, melukai orang. Wasapa kata wabara kata pernah juga pulang artinya orang ini memukul orang. Pernah juga pulang ini mengambil hak orang, memakan hak orang. Pokoknya berbuat zalim kepada orang. Lalu ujar Rasulullah, datangan orang-orang yang pernah dizolimnya itu datangan menuntut adil kepada Allah. Ya Allah, si Anon itu nanya waktunya menyambati ulur, dinya mengambil hak ulur, dinya melampas hantu ulur. Lalu artinya ayat rasul dihada min hasanati wa lihada min hasanati, lalu dibalas sahalah orang nak minta keadilan, nak pernah disambati ambil, abaikan orang ambil. Jadi apabila kita disambati orang jangan sakit hati, hakikatnya orang menyambati kita itu menghadiahi pahala lawan kita. Imam Ali Zainal Abidin Uyut Rasulullah disambati orang, diberi sidin duit orang menyambati itu, diantara sidin makanan bertulis di situ terima kasih Ikam telah memberi kebaikan kepada aku, maka aku hanya sekedar bisa membalas dengan ini. Ayo Ikam olah memberi hadiah kalau orang menyambati Ikam. Jadi ada orang menyambati Ikam, panang lengo aja, kebun par, memberi duit. Besok kita sambati ya kalau orang baik itu rasa suka, aku menyambati orang. Kalau orang menghadiahi aku, rasa suka sendiri. Nah, jadi jangan sakit hati begini kalau orang kemalaman atau juga mikirkan pendek orang pun menyambati seorang apa mikirkan itu. Intinya memberi hadiah lawan kita pahala sedih-sedih. Turuti akhlak orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Disambati orang, ya kan, dipitnah orang, dihadiahi sidin orang menyambati sidin tadi, itu akhlaknya. Nah, paling ada kita menghadiahi doa lah orang itu mudah hatinya insaf, hatinya sabar. Ya kan? Jadi apakah orang macam-macam kita asal kita ada bujurnya, doanya mudah insaf, mudah sabar. Bahari kan kehanaan ada nama ada orang Tuhan yang sibuk banyak orang berikan hidup kita di sungai, di sumur, mengambil banyak dan macam-macam. Oh ini pak orang nyaman, yang sibuk banyak sedih Tuhan. Nah Tuhan, orang Tuhan bongkok sedih nah bongkok. Kata-katanya ada namanya melihat bongkok kain bongkok. Diolahnya standing sepeda. Kalau bahasa mungkin jumping sepeda itu di belum air. Jadi kalau orang airnya menembak ada juga. Bahkan itu si mati di mana? Padahal belum sedikit diolah di jumpingan. Kok belum ada olah di jumpingan tidak? Nah, ada juga pulang artinya ya karena macam apa dulu. Di jumping ini ada burung airnya ini sare.
jangan mau jadi hantu. Kalau mau jadi hantu dia nggak mau dapati. Jadi nak rugi itu kan memberatkan. Dia suka macam apa lagi? Dia kata itu jangan mudah mati di imam lagi. Nah itu kisah ya. Nah itu ada hikmahnya juga. Jadi tetap menjadi doakan sini menurut baik dan bagus macam itu. Nah, bapak kalau lagi kita kebiasaan kita nih hamba kada bisi apa-apa, kada tahu apa-apa, hanya bisa meminta Allah. Orang yang fakir, orang yang miskin hanya bisa meminta kepada Allah yang Maha Kaya itu. Kita merubah akhlak. Ya Allah yang merubahkan dan akhlaknya itu, kada baik jadi baik, kada bagus jadi bagus Tuhan. Jadi jangan artinya kita ibadah digawi zolim orang jangan sampai macam itu. Jangankan jika artinya ya kurang yang awam, kurang yang berilmu sekalian. Sidik itu artinya mengangkat tangan kurang kita kan. Nah mengangkatnya artinya orang Arab, nah susahnya mana ya? Ada orang juga melawan. Nah melawan ada bisi kekuatan juga. Kalau orang ini tadi bisa kekuatan melawan si dia. Nah, berani ya yang susah itu. Karena Allah bisa aja membalaskan yang susah tadi. Akhirnya orang yang alim tadi, ya kan mati meninggal dunia, rumah di kaki bumi. Apa maksud di kaki bumi itu ngalih banget memasukkan mayatnya ke dalamnya ada menerima atau bukan? Ada menerima. Ditabuk sudah dilebarin, sakit ada mau. Nah, itu lawas sudah kejadian itu. Lawas sudah kejadiannya. Memang 30 tahun yang lewat sudah. Nah, itu kisah di Bandung benar. Kejadian macam itu. Kurang mengamalkan anak yatim, kayak itu juga. Nah, dulu banyak ditunjukkan langsung oleh Allah. Ya kan? Wah ini ya mungkin ada aja kan. Cuma kita ada takut lagi kalau orangnya banyak sudah menyebar membalikan. Ya kan harus dibanjar doa. Sedikit kurangnya, ya kan di sini aja nggak ada dana apa-apa, di sini hutang dulu ya sini, ya kan ada orangnya di sini, ya. Nah, batang kerupuk yang dana-dana dari di sini, saya belum, ya kan, nah, jadi ketahuan, memang sebanjaran kan orang kabar hari ketahuan, nah ada yang kejadian macam itu. Nah jadi intinya kita jangan zalim orang. Nah, Rasulullah SAW di akhir hayat dia berdiri di tengah-tengah sahabat. Sahabat itu telah berkata, ya Rasulullah ya sahabat Unda berkata, Unda hari ini hendak meminta rela, meminta ampun, meminta maaf kepada bubuhannya. Berkata, kalau kita Unda ada berbuat salah lawan bubuhannya. Siapa yang pernah tersakiti Unda atau pernah tapai Unda, hendaklah ia menuntut balasan tampul Unda masih hidup lina. Ya kan, tuntut. Jika Unda pernah tapainya, ya kan, hendaknya dia membalas buaya ini juga sebelum di akhirat. Adakah yang pernah hatinya terpukul Unda? Orangnya sahabat mereka. Adakah yang pernah Unda sakiti? Lakasi ya Rasulullah. Adakah? Karena 3 kali Rasulullah macam itu hanya berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Ukasah Ibnu Muhsin. Wahai Rasulullah, artinya pian pernah terpukul? Di mana aja Rasulullah? Waktu artinya perang. Belum tahu artinya saat itu apakah pian sengaja atau tidak sengaja? Jadi sahabat lain nyata Rasulullah tidak sengaja. Hambatan artinya ujar Rasulullah, apa yang mereka inginkan daripada aku? Kalau anak menuntut batas karena dia pernah artinya terpukul Allah menuntut. Maka artinya sahabat yang lain ini sarik lawan sahabat yang sikong ini. Hamba mata lalu pada Rasulullah nak nyawa balas lah. Jadi masih ikut minta aja balas kepada kita
dosa Rasul mengapukul unta aja, Rasul ada ingatan mukul silakan. Dijulunglah artinya kepada orang itu tadi pemukul. Kata lain ini wahai Rasulullah nampian gunakan waktu itu. Nampian gunakan ada campur pian. Jadi ujar Rasulullah, suruh sahabat datangi anakku Fatimah di rumah. Padahal ambilkan cambuk dan rancak aku bawa waktu berperang. Nah, datanglah sahabat ini. Fatimah, kamu ujar apa? Ambilkan cambuk dan rancak dibawa besok berperang. Jadi Fatimah, nah biasanya kan tuh ada orang anak menuntut balas oleh Rasulullah, anak mencambuk oleh Rasulullah, kurunnya apa? Ujar Fatimah, menangis Fatimah, kurunnya orang itu, ya bilang di bawah angkat cambuk, mengalami Rasulullah mengalami. Sampaikan kepada Rasulullah, artinya bukasa, ini ambil cambuknya. Pokoknya sebelumnya dia undangan itu Rasulullah artinya mengajarkan kepada kita. Ya kan? Artinya jangan sampai kita ada berbuat salah. Kamu artinya orang ada berbuat salah kita minta maaf, minta rela kalau orang itu. Nah, ini ya kan? Nggak biasa orang itu terlalu pemalas. Dia kampungnya mual. Cara buat itik sembanyakan bawa akan ini melitik. Ya kan itiknya pun ada suara juga. Yang disuruh makan lihat sapi. Jangan lihat sapi yang artinya ilat sapi bubur nyaman kalau ilat sapi wadai ilat sapi aleh wadai ilat sapi itu takutnya orang berkata karena ini kan tahu lagi di wadai ilat sapi ada tahu di bebek tas ada tahu ya kan wadai paling keras kenapa kulit harus benar kalau dia hidup kulit ngarannya aja ya memang awak bulannya sudah ya kan diambil dengannya ayat etiknya sembari Tuhan langsung diselamatkan bukannya dikiaukannya Tuhan sidin nambi sidik tadi bertambah sama lagi aja itu sama suruh orang etik habis sidin lalu kirim nomor etiknya aja sidin di sidik kan harus tegasan sidin kan harus tegasan berapa jadi makan etiknya orang mulai Nah, kalau pertanyaan benar, ini bawa dia mau bilang perakatannya. Oh iya itu sudah bawa ya sudah boleh minta rela ya. Dia boleh sudah. Duit dia memang semuanya sudah. Antar saya kata dia seorang orang banyaknya. Berarti lagi minta rela juga. Nah, jadi tadi apa? Ambil ampun orang minta rela kita Rasulullah yang minta rela. Nah kalau artinya sudah sampai ini campurnya oleh Rasulullah balas pukul sahabat berkata menangis sama atau orang lainnya menangis pemukul Rasulullah lalu kemudian ujar kasah waktu itu pian oleh Rasul mencampur pulun itu orang ada baju waktu itu tak buka kulit. Jadi ulah anak membahas soal dia buka baju Pak. Nah, makin bertambah geger lagi keadaan. Mau orang ini tahunya. Ya Pak. Nah, biar aja terus membalas daripada karena tadi dia harus dibalas. Nah itu terkesannya. Lalu yang dipanggil Rasulullah artinya ke masjid. Lalu Hasan yang memegang cambuk, ya kan? Kemudian anak mencambuk Rasul ditimbainya cambuk tadi di belakangnya awak Rasulullah. Jadi udah kasar sebenarnya bapak pembuktian kulon ini artinya kulit kulon ini bersentuhan dengan kulit pian oleh Rasulullah. Lalu Nabi bersabda di saat itu lan tamasna naru man masa jilduhu jildi. Ada akan pernah dimakan oleh api neraka orang yang kulitnya pernah bersentuhan dengan kulitku kata Rasulullah. Wah itu bersentuhan dengan Rasulullah kan kulitnya itu ada wanita batas pernah bersalaman dengan Rasulullah
berada kaum ini ukasatin muhsin ya kan langsung artinya berada kaum Rasulullah. Nah ya kan ukasatnya artinya ada berbaju dua maksud ada berbaju langsung berada Rasulullah. Nah itu ada seseorang artinya pembantu Rasulullah di dalam riwayat itu Barakatul Hafsah galar dunia itu Barakatul Hafsah artinya Barakatul Hafsah itu siapa? Nah di dalam tarikh itu jadi orang ini ya kan pernah minum ya kan darah Rasulullah kan Rasulullah-nya namanya bahajamah itu bersungguh bila sakit kepala itu nanti itu maka disedot darah tadi itu hajamah artinya. Jadi mengarang malam wadah kira banyak memang lalu dia Rasulullah kali jannah rubatna harusnya kadang pernah tidak aku nah itu artinya adalah artinya nanti diri Rasulullah ini usia lah kadang nama hadisnya dalam kitab itu diterangkan Hasyiah Ibrahim Al-Bajuri dan menariknya dari Rasulullah Tuhan menjadi apa macam itu. Nah, ada tandingannya, ada samaannya, ada berupaannya Rasulullah itu. Nah, itu. Jadi kita yang akan hati Rasulullah kurang paling mulia di hadapan Allah, ada tandingannya, ada berupaannya. Sekarang sudah banyak orang yang menghinakan Rasulullah. Macam tahu? Nyawa dan membaca syahadatnya itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu belum muncul lagi syahadatnya. Memacam itu artinya bersyahadat orang Muhammad yang di Madinah. Nah, ya. Mereka apa? Itu Muhammad yang ada di Madinah. Kenapa? Mana harapnya dia orang Muhammad yang di Madinah yang diri dia mana? Ini kan kami sudah orang makin ajaran hakikat. Ini intinya mereka akan orang Rasulullah nang dilahirkan di Makkah, nang ditanam di Madinah. Nah jadi jangan sampai ada kehinaan Rasulullah, muliakan Rasulullah. Nah jadi ya artinya jangan sampai kita ini mati ada masih salah orang-orang. Dan karena itu kita bangun kerelaan kalau ada kesalahan kalau siapa baik dari kita, kelakuan kita ada memang di hati orang. Nah yang sudah bagus amal ibadahnya lah, ya kan? Ada zolim kita lakukan lah. Imma itu pangkulan akhlak dibaiki jadi mengasih wala di akwal kalian. Bagusi akhlak, bagusi tingkah laku. Hidup jangan merasa peyanya, jangan merasa peyanya, jangan merasa paharatnya, jangan. Rasa pembujurnya jangan. Hawaduk artinya merasa diri seorang ini yang paling hina dan paling rendah. Ini dari segi ucapan dan untung cuma amalannya kan kali. Makanya di antara orang-orang soleh itu ada yang sembahyang di muhara lawang. Apa maksudnya? Artinya orangnya lewat di hadapan sidin. Ada sidin menganggap diri sidin ini sama dengan orang biasa juga. Pakaian sidin disamarakan sidin. Amun sidin berpakaian berganti kesubatnya, orang ada orang melibas kepada sidin. Nah disamarakan sidin pakaian. Kayak apa tetap saja kakak itu ada ubah. Syabullah Salani diundang di suatu majelis. Nah, ulama ahlul zahir dan ahlul batin itu beda. Kalau orang ahlul batin ini tahu, orang ahlul zahir itu rasa pilihan. Syabullah Salani ini diundang di suatu majelis. Lalu narasi datang berdulu di muka. Lalu datang ulama berikutnya, ya kan? Kamu kak tergeser sedikit. Datang lagi guru nomor hebat, tergeser lagi sini. Tergeser, orang menyatakan sampai sini tak di tempat pandakan sandal sedikit dua pun ada ubah hati sini. Kalau bang rasa sakit tuh kan, nyata orang malah diundang acara maulidan. Imbah artinya datang undangan suka. Lalu imbah arti orang di situ berandainya. Ya kan, tempat biasa duduk di muka padanya bulik sini. Kenapa aja bilang bulik? Aku ya, kata tempat biasa saja. Ada jadi
ulama kan tahu apa metro dari siapa. Nah, yang di muka, di belakang, di kawin kalat, di pahalatan, duduk, ya kan? Di mana aja, jangan sampai ubah. Makanya ulama kadang-kadang menyalahkan diri. Anda tahulah perbedaan ulama al-zahir dan ulama al-batin. Kalau al-batin itu tahu kan ada sahabat. Nah, Syaikhul Hausalah ini memadahkan orang muslim. Nah, jika memang tahulah ulama al-zahir, ulama al-batin perbedaan ini. Nah, besok yang kita undang ulama al-zahir semata dan ulama al-zahir dan batin. Jadi hujan Syaikhul Hausalah ini, karena bila datang guru si Amin memberi salamnya memberi salam, yang ada seikul-ikul di antara kita menjawab salamnya. Ya. Datang dulu ulama al-zahirnya betul-betul. Assalamualaikum. Barang air datang. Assalamualaikum. Nyaring, terus jawab. Nah ketiga, Assalamualaikum. Sedang menjawabnya dua, boleh keberataannya itu. Mana ya? Balik sini. Takutnya salam itu wajib dijawab. Maka barang air. Karena tidak semang kebaikan, ini orangnya berataan sama iblis, guru-gurunya datang kepada semua ulama al-batin. Assalamualaikum. Tadi dijawab dua, bang Assalamualaikum. Bang jawab dua. Assalamualaikum tiga kali. Terus kayak sih, karena di muka Pak udah kayak sih, di tempat akan sandar kan ya sih. Nah, lalu dipanggil oleh sama-sama. Mau biar kasih. Entah ulama kayak apa perasaan dia, waktu artinya nanti di sini, nanti di sini kan jawab salam dia, kayak perasaan dia, ada apa ini sudah? Memang aku orang hina, ada takut juga, salahku dijawab, aku orang yang kada bagus, jadi kada patut juga artinya dijawab salahku ini, itu aja. Sampai orang berbagi mengawal artinya kadang mau langsung menyalahkan orang, tapi kalau orang berbagi semata hingga nah jadi akhlak tidak mesti begini adalah jangan memalar, jangan menyarikan orang laki. Nah, menyarikan orang laki. Ini apa lagi? Hendak betah di rumah, hendak nyaman mengenang artinya, hendak dijangan laki itu nak hari-hari wangi. Bagaimana itu? Wangi dijangan laki apa? Ada yang kadang laki betah di rumah. Mengikat siapakan di rumah, anak laki ikan di rumah, ya kan? Makanan rumah iwak-wati, ketika iwak-wati dijulung duit 100.000, apa iwaknya namanya? Undang pakai, ya? Ada di situ warung, nah warung, kemudian laki ikan singgah di warung situ, maka balon hendak apa-apa sudah disiapkan oleh orang di warung itu. Nasi goreng siap, nasi kuning ada, nasi abang ada, nasi hijau ada, apa nasi hijau, apa buras kan apa hijau ada, nasi putih ada, pakai. Makan ikan sudah nyaman makan. Imbahannya sama bayar harusnya impian dan bayar jauh hadiah jauh dari rumah. Itu karena ikan tuh isuk aja bangun tuh ke situ sudah. Karena orang dalam menggaduh hadusan manusia ayam aja ikan ayam bahagia ayam ada ikan beri makan orang nanti kalau ikan mah besok timbainya daras timbainya nasi ayam ikan tuh pakai ikan lapas lah karena ada itu ada ini ada yang di wadah ikan tuh ada langsung coba lainnya tahu ayam di situ nyaman apalagi lagi ya mungkin nyari burung murid terbang jauh dia apa mana mungkin dia akan kembali lagi. Laki-laki dia sudah lepas di tangan, mana mungkin dia akan kembali lagi. Nah, apalagi tanpa kau suguhkan dia kan gula-gula yang manis, tambah lagi. Sana manis, di sini masin banyak orang yang manis karena masin. Nah, jadi hati-hati latihan larang beginiannya di zaman ini tahulah. Tuha-tuha gen kalau jadi pala ada jenis semua
dia bagus-bagus ya akhlaknya itu, jangan pernah menarikan pamamayan. Ada biasa orang lah begini menarikan orang laki. Ya wajar aja kamu begini yang coba mamai lah, hanya lapar, yuk. Bapak gaduhan anak, yuk. Menyusui anak apa, mengayuh anak apa, menggulingkan anak apa. Jadi wajar-wajar dia membini yang tersalit kita itu rata-rata ya. Ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, orang hendak melaporkan bininya pamamaya oleh Sayyidina Umar. Lalu datang oleh Sayyidina Umar dia, Bang melihat, ya kan? Sayyidina Umar dimamai bini sikit. Maka Sayyidina Umar kan jaga oleh. Di dalam kita pukul dulu dia. Di mama itu sih berat aja Sayyidina Umar nih. Paling orang tadi boleh. Ayo Sayyidina Umar punya boleh. Makanya kamu tadi bilang berpanjang ronda misalnya. Nah, bapak ayo orang tadi dia orang tadi anak berpanjang ronda. Pada berpanjang kan bilang Sayyidina Umar. Anu orang anak mengatakan gini, mama yang menarikan benar. Imba ulung lihat dia di mama ini ya barang naik beli kali gua. Jadi Sayyidina Umar anu sekitarnya anu Tuhan, anu nahan, kemudian itu kayak tukangnya, ya kan ini lapah bang, punya uyuh bang, banyak bang yang digawinya, jadi wajar-wajar itu dia Sayyidina Umar punya pemamai, kita kenapa dia Sayyidina Umar beratnya ini, harus dilakukan. Nah jadi latihan nada begini itu pemamai itu beratnya juga, nyampe soalnya aja, pada ambil itu kalau kan entorstop, entorstop itu biasanya ada orang ini pemamai, nah sampai yang ini entorstop haram. Datang orang apa itu? Tidak lawan boleh, tidak lawan. Mereka melawan, maka ambah apinya bagaimana? Nah, jadi yang tidak dilawan ini kemudian ada dunia itu anak sudah 11 sikung berapa? Sadang-sadang sudah abahnya ya, apa ini beranak harus ini naknya pakai enggak kok? Tapi anak-anak, tapi dia kita diberi Allah Taala terus sudah dua, tapi sudah dua. Ada tanggung-tanggung namun kalau buat kapi dua ini nanti muntah ada beranak dua. Ya, baik kan? Jangan begini, yang muntah orang mati. Tapi ini berapa? Ya enak juga ya Pak. Saking ajaibnya kebanyakannya ini mahal. Ya kalau kisahnya ada juga kisah orang itu datang ke dokter supaya ada beranak habis tidak tahu. Paling masalah berikutnya BC, maka Pak Habib jadi dia dokter ya, kisahnya ikannya jadi BC pulang minum obatnya bila malam berbeda, bahkan dia BC pulang aja obat itu masih diminum cuma selalu harus terpakai harinya obat masih tidak kemana ini gawat pada bulu selawat terpakai daripada minum obat. Nah, jadi jalannya yang ini ya kan. Pokoknya kalau ada yang beranak, ya benar kan yang beranak. Pokoknya tatap ambut dia tuh, mau ditatap langsung aku, tidak aku tidak lagi. Biar kan beranak pun orangnya. Rumah bakal lagi ya ternyata aku kamu tatap. Mengulang mengenai, iya kan. Lalu artinya pokoknya pada dikatakan ini nama ratanya nungkar kapas di apotek nungkar apa nungkar artinya dipas dilipat seorang itu dilipat di kapal kapas nah katanya dipas dipikir artinya apa obat apa jadi datang ke rumah sudahlah datang tadi ke dokter sudah mana buktinya sakit benar benar lagi nah ya dokter ini nah nama biolog sudah lama yang kayak ini makanya koknya ini. Nah, imbas sudah beranak habis masa nifas 40-80 hari, ya kan? Imbas seminggu habis masa nifas rasa sunyi, sebulan rasa sepi, 2 bulan 3 bulan rasa awal, 4 bulan lalu ucap ayo abahnya. Nah, apa yang lagi? Nah, biar kata semampu ada juga lagi sisa-sisa umurnya, ada juga lagi sisa-sisa umurnya. Jadi nanti habis sudah tetap dia kakak kalau aja jangan habis sisa umurnya bagaimana aja. Nah, berarti ya dari umurnya sudah ditetapkan. Nah,
Iya, beranda ya, mau tiap hari. Kenapa waktu malam guring? Apa? Malam jam 2. Nah, yang laki ini dia apa? Ya kan guring tapi gitu ya. Ada selawat dalam. Soalnya nang ini langsung sembahyang tahajud, sujud syukur. Alhamdulillah, bila jawab alhamdulillah dia mengabulkan mengharap lagi. Alhamdulillah ini aja. Kenapa? Alhamdulillah alhamdulillah dia lagi. Tun aja, kenapa? Tun aja. Kenapa mungkin tunggu kurang bahasa. Pada dia lagi aduh. Ngomong lagi curang. Nah, itu jangan mencari kita kalau makin Tuhan mencari apalagi duduk lapar pula saling. Nah, akhlak Rasulullah itu adalah ilim yang pemarah. Walau disakiti orang, disambati orang, dihafal orang, dihina orang, itu sakit Rasulullah. Berani itu sih. Nah, jadi ikan olah artinya macam-macam orang kalau ikan awal artinya dingin aja hati ikan menghadapi keadaan dingin gitu. Jangan bini kan main apa jadi kan dingin aja hatinya. Membini mengetahui artinya jika mau tambuk barangnya itu, mudah-mudahannya disadarkan begitu. Terlalu banyak ini soalnya kayak di bunga tambuk lah, terlalu banyak. Ada nanti sana bagus mengial. Anak kaya di rumah. Ada lagi, pada kesana aja lagi. Uang jemblay. Nah, jadi pemandiran bagus-bagus, seperti laku baik-baik, jangan pemalas, jangan penyarikan. Bila orang penyarikan itu adalah akibatnya penyesalan. Awal kodak junun, akhir konadan. Waktu sehari itu tidak malah apa jadi hafaz. Apa lawang dipinjak bongkas ada di tampar pecah rinting artinya jejak lemek bisa perinting patah dua ya kan panci ya kan talipat rumah hancur di rumah mereka sudah 2 jam memasak semuanya nah memasak yang ini patah berataan aja pak TV dihampas belum rasanya menjadi cicilannya jadi menyesal sama anak itu bila orang artinya penarikan karena adanya penyesalan. Kebinian itu kadang-kadang dia punahan aja sudah hafal. Semua artinya cerayakannya sudah hafal. Enggak. Hati panas kebiniannya karena kan dia sudah ngambil cerayakan hati, ya kan? Ngomong lalu menyesalan. Maka itu lagi ngambil kakar. Nah, itu jadi jangan selalu penarikan. Nah, jadi makna akhlak Rasul ilim itu tidak marah, bisa marah tapi lambat. Nah, bilanya kita adalah emosi berdiri dari Rasulullah. Bau duduk bukan bersari berdiri bau duduk. Bila berduduk artinya masih 2 hari, kan hanya bau berapa masih 2 hari bau minum. Bau minum sudah juga, ya kan? Masih 2 hari bau mana? Ada orang mengalahi keluar saja. Jadi orang ada sabar dulu saja. Sini lo, apa kau enggak? Nah, minuman minuman. Maka minuman yang nyaman. Sehari panas. Suruh pulang artinya apa? Jangan yang paling dasar. Dan nakal dingin, yang keladi. Suruh orang keladi. Diwaknya wabadi dia pulang panas dengan es yang saya makan hanya ya kan bawa ini kalau kita pernah bilang orang kita sudah kenyang bawa itu pernah lagi kita aja ya kalau mau orang tak artinya kita naik kenyang pokoknya orang mau ikan tuh kenyang sudah kalau di bawah lain apa mah mau lapar orang makinnya takon hanya takon orang lapar kenapa lahir. Nah, jadi Rasulullah artinya bawa budu, ya kan budu masih juga bawa budu masih juga sehari dia kan, bawa sembahyang ada budu masih juga sehari, nah itu bawa betajun, ya betajun masih juga sehari, baik mati kembali hidup lagi, itu orang mati, ya kan sehari itu Rasulullah daripada setan
setan itu kan daripada api. Nah jadi waktu kita emosi itu, nah ini kan nanti dijaga karena memang emosi itu harus tetap ada di diri kita, nggak sampai hilang. Kalau emosi itu sudah hilang, kita artinya dijajah kurang. Karena ada lagi pertahanan untuk mempertahankan diri kita. Nah kita artinya ketika melihat ular langsung kita artinya ular bahan menyambur kita langsung kita ngambil pemangkok itu kan karena ada sifat emosi. Jadi emosi ini berguna untuk menjaga diri. Kalau kondisi emosi, patut ular berani itu. Usahaan aja. Nah, jadi emosi itu harus ada, tapi disetel. Ya kan? Kalau emosi jangan, kurang jangan buat. Nah, bila artinya kelempatan, ya kan emosi itu disebutlah sifat bodoh, pemarah. Apabila emosi itu ada di dalam diri, disebutlah sifat jubur, matakutan gitu. Lalu nak senang disebutlah sifat bulim. Itu artinya ada marah. Kecuali artinya marah itu bisa namun berkenaan dengan hukum Allah menjelaskan. Rasul macam itu. Jadi amal kita kalau ada emosi penakutkan jadinya kita. Tapi kalau emosi menarikan pulang, nah lo dianggap emosi itu di tengah-tengah. Nah itu kurang ada lagi. Nah itu menyetel. Ini terlalu tinggi, jangan lo. Terlalu rendah jangan juga. Nah, terlalu ganteng jangan, kalau halus jangan. Terlalu panjang jangan, kalau rendah jangan. Bang kayak apa? Mangbujurnya. Nah, sedang-sedang aja lah. Khairul umur awsatuha. Nah, bagus sekali. Itu Rasulullah adalah man sedang. Nah, jadi ada orang artinya sembahyang orang banyak. Angkat tangannya di sini. Ini kan terlalu tinggi. Ada juga mantan itu nang di bawah, untuk kopi bukan terabang. Tangan bawah, yang sampai ambil kaidah dari umur awal Tuhan. Di atas mana kaidah ada di bawah mana? Apa? Nah, pantas sabar, wafat surat di bawah dada di atas kursi. Nah, itu kaidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam menentukan suatu pokok pasti ngisi khairul umur awal Tuhan. Maulik. Ya itu misalnya. Nah kalau ada tadi mana tangan, sesudah artinya tetap biar terlihat. Nah jadi di sini kesimpulan pertama dulu, sudah bicara pertama hari ini. Nasihat kepada anak murid sidin, yaitu hidup kita mesti beramal ibadah kepada Allah, kemudian menjaga amal ibadah jangan sampai hancur pahalanya, nilainya. Akibat kita sulit orang, oleh karena itu jangan sampai kita sulit mengenai orang untuk balas lawan kita. Kemudian akhlak diperbaiki, dibagusi, untuk nyari kayak hotel, belajar supaya lebih. Ini belajar, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum. Orang hanya bisa dapat ilmu dengan belajar, orang bisa ilmu tidak memarah apabila dilatihnya. Pertama melatihnya hasbul ghais, artinya ditahan emosi. Belajar mana? Pemahaman halal dari itu kemudian nasihat yang disampaikan yang dasari kepada kita ya kan hanya dibagusi akhlak dibagusi tingkah laku jangan penyarikan tadi jangan pemahaman lah bagus satu jangan penyarikan yang pemahaman dua itu yang pemahaman ada penyarikan ada pemahaman dua-duanya itu akhlak Rasulullah. Nah itu ya Allah senantiasa memberkati topik yang kita semua berikan kita keselamatan dunia dan akhirat kita berdoa segala hajat dan masalah mati di manusia khatimah Rasulullah berkata Allah berkata kita beri pelan majlis ala hadhihi min Rasulullah.